Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih telah hadir pada pertemuan ini dan meluangkan waktunya pada hari ini. Saya sangat berterima kasih besar buat Ibu. Jadi hari ini kita akan membawakan atau belajar tentang bagaimana itu ada di modul 3 sesi ketiga. Judul modulnya itu kesehatan dan gizi. Sesi 3 ini judulnya kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya sama Ibu. Masih ingat dengan pertemuan kita sebelumnya, sesi sebelumnya, Bu? Ya, Iya, oke Bu, makasih Bu. Sudah diterapkan di rumahnya? ya. Oke, terima kasih. Jadi kita akan membahas tentang kesakitan pada anak dan kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan, kebersihan lingkungan. Jadi kita harus mengenal dulu ada beberapa penyakit. Jadi penyakit di sini yang ada di sini ada itu diare, kecacingan. Kesakitannya itu pada anak itu diare, kecacingan dan malaria. Ini yang biasa terjadi. Saya mau tanya ibu-ibu, apakah pernah terjadi sama anaknya salah satu penyakitnya? Sakit apa Bu? Diare. Sakit diare. Ya. Jadi ibu-ibu sudah tahu itu bagaimana gejalanya diare dengan bagaimana mengobati diare. Ya. Jadi ini umum terjadi, tapi dan sering terjadi, cuman juga berbahaya buat anak kecil yang masih dalam masa pertumbuhan. Jadi diare, kecacingan dan malaria biasa terjadi adalah diare dan kecacingan. Jadi harapannya kita di sini adalah bagaimana kesehatan diri dan lingkungan itu sangat penting agar anak-anak tidak gampang sakit sehingga mereka bisa mencapai cita-citanya di masa yang akan datang. Karena kalau anak-anak terganggu kesehatannya, pertumbuhannya juga akan terganggu. Banyak hal-hal yang akan mengganggu. Apalagi penyakit diare dan kecacingan itu dapat menyebabkan hal-hal yang fatal. Diare itu bisa mengakibatkan kekurangan cairan. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, apa itu sakit diare? Diare itu adalah buang air besar yang encer atau berupa air saja. Oke ya. Jadi diare adalah buang air besar atau BAB yang encer ataupun berupa air yang terjadi sering atau rutin dalam sehari. Jadi rutin. Kalau kita biasanya normal itu paling satu hari satu kali untuk buang air besar. Karena ini diare terjadi karena kadang dia encer atau berupa air. Terus apabila terjadi kesakitan pada anak, ini yang dapat menyebabkan gangguan gizi. Gangguan gizi ini mencegah dan jadi yang terjadi itu gangguan gizi. Ketika terjadi gangguan gizi, maka pertumbuhan anak-anak dapat berpengaruh. Karena semua zat gizi yang ada dalam tubuh anak-anak digunakan untuk melawan penyakitnya. Nah, makanya terkadang anak-anak itu pada saat masih usia 1 sampai 6 tahun itu rentan terganggu penyakit. Nah, makanya pentingnya di sini perhatiannya orang tua adalah kesehatan bagi anak-anaknya dari kebersihan lingkungan, bukan cuma dari diri sendiri. Jadi bagaimana harus kita pahami bagaimana itu pentingnya kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi anak-anak yang sering sakit itu pertumbuhannya akan terganggu. Karena zat gizinya, seperti yang dijelaskan tadi, seperti zat gizinya itu yang semestinya digunakan untuk tumbuh, akhirnya digunakan untuk melawan penyakit. Anak pun berisiko tumbuh
tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tinggi pada umumnya. Diare apabila terjadi diare, bagaimana penanggulangannya ibu-ibu tentang diare? Diare itu buang air besar, jadi pencegahannya kita masuk ke pencegahan. Pencegahannya diare adalah menjaga kebersihan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan sabun, dengan air bersih yang mengalir. Terus minum air bersih yang dimasak. Jadi itu untuk pencegahan. Tetapi untuk mengobati diare itu bisa diobati dengan cara-cara buat larutan oralit ya ibu bintang betul, dengan larutan oralit. Terus kecacingan. Jadi saya akan jelaskan kecacingan. Kecacingan adalah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Yang disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Ada macam-macam jenis cacing di sini. Cacing gelang, cacing cambuk, dan cacing tambang. Jadi untuk pencegahan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Potong kukunya anak-anak, potong sampai pendek, karena di situ biasa tersimpan kotoran-kotoran cacing pada saat habis main tanah, main di luar lingkungan rumah, main di halaman atau main di mana. Jadi potong kukunya pendek-pendek dan bersih. Gunakan alas kaki jika keluar rumah. Jadi pentingnya menggunakan alas kaki untuk keluar rumah untuk mencegah terjadinya cacingan. Menggunakan jamban yang sehat. Jadi BAB dan buang air besar dan buang air kecil itu harus menggunakan jamban yang sehat. Karena kotoran yang kita buang sembarang itu dapat menularkan penyakit. Karena banyak bakterinya. Jadi yang selanjutnya adalah membersihkan bak penampung air dan ditutup rapat-rapat. Membuang sampah pada tempatnya untuk pencegahan kecacingan. Jadi itulah untuk pencegahannya. Kalau untuk pengobatannya terjadi ini harus rutin pemeriksaan ke puskesmas atau layanan kesehatan. Dan nanti di sana akan diberikan obat cacing. Jadi mungkin bisa tiap bulan atau tiap 2 bulan atau tiap 3 bulan. Nanti tergantung ibu-ibu yang kontrol. Apakah anaknya ada gejala-gejala kecacingan, boleh diperiksakan di puskesmas. Jadi pemeriksaannya itu untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah penerima PKH atau KPM PKH, semuanya gratis. Berobatnya dengan memanfaatkan KIS atau BPJS. Jadi yang pertama itu Vaskes, puskesmas, poliklinik, bisa dirujuk di rumah sakit tingkat 2, bisa lagi ke Vaskes tingkat 3. Semua itu sudah, jadi ibu sudah memiliki kartu KIS ya? Ya, jadi dimanfaatkan ketika ada keluarganya ibu sakit, bisa memanfaatkan itu kartu KIS. Di situ kartu Indonesia Sehat. Jadi ketika terjadi ada keluarga yang sakit, ibu sendiri, apa anaknya atau suami bisa memanfaatkan fasilitas kesehatannya itu tersebut. Jadi malaria ini mengenal malaria dan pencegahannya. Malaria mungkin ini adalah penyakit endemik. Ya, bisa jadi terjadi di sini, bisa jadi tidak. Jadi kalau terjadi itu, apa itu malaria? Malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Jadi pencegahannya adalah memakai kelambu anti nyamuk berinseksida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Jadi kita pakai pada saat tidur atau pada saat bermain atau pada saat nonton atau apa dalam rumah, biasakan untuk menggunakan kelambu atau menggunakan anti nyamuk. Dan jika terjadi, penanganannya itu ibu tidak bisa menangani sendiri, karena harus dibawa ke puskesmas. Demam disertai kejang-kejang, demam tidak turun-turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau BAB berwarna hitam. Itu gejala-gejalanya. Makanya kalau terjadi seperti begitu, masuk ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih terperinci. Jadi selanjutnya adalah kebersihan yang menyangkut dengan tentang kebersihan lingkungan adalah sanitasi berbasis masyarakat. Jadi di sini ada filternya.
sanitasi berbasis masyarakat. Itu stop buang air besar sembarangan tempat. Jadi jangan buang air besar di ruang terbuka, kebun atau di mana-mana. Tidak boleh. Harus di WC atau di jamban yang sendiri. Tidak boleh juga di sungai atau di mana, di danau atau apa. Air. Selanjutnya adalah cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun dan air. Ini sanitasi total berbasis masyarakat. Selanjutnya mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Jadi air minumnya itu harus air minum bersih, terus dimasak. Nah, mengelola juga air dalam rumah tangga. Terus mengamankan sampah rumah tangga. Jadi, sampahnya itu harus diamankan, karena itu bisa jadi sumber penyakit. Selanjutnya mengamankan limbah cair rumah tangga. Jadi limbah cair adalah hasil limbah dari rumah tangga seperti pembuangan cucian baju, cucian piring atau cucian yang lainnya. Pentingnya cuci tangan. 5 langkah cara mencuci tangan. Yang pertama, ibu mungkin sudah tahu. Basahi dulu tangannya. Ya, Pak. Jadi basahi tangannya. Dulunya dengan air bersih mengalir. Terus gosok sabun pakai telapak tangan atau punggung tangan. Nah, kalau cari bersihkan bagian bawah kuku. Bila air bersih mengalir, keringkan tangan dengan handuk, tisu atau keringkan dengan basah tangan. Cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat, jadi ada waktu-waktunya. Paling sering lebih bagus paling setiap rutin lah. Jadi sebelum dan sudah makan, harus cuci tangan. Sebelum makan, sudah makan. Sebelum mengolah dan menghidangkan makanan. Ibu pada saat memasak atau sebelum memasak itu cuci tangan dulu. Karena makanan sering dipegang, ini bahan-bahan makanan. Selanjutnya sebelum menyusui, kalau ibu yang menyusui. Selanjutnya adalah sebelum memberi makan bayi atau balita. Sesudah buang air besar, kecil dan menceboki bayi. Dan selanjutnya sudah memegang hewan atau unggas peliharaan. Jadi situ banyak bakteri. Setelah kita memegang hewan peliharaan atau unggas atau apa, boleh kita langsung cuci tangan. Jangan langsung menyentuh hal-hal yang lain-lainnya dulu. Terus selanjutnya adalah dari kebersihan lingkungan, kesakitan pada kebersihan lingkungan ada kriteria jamban sehat, namanya jamban, buang jamban atau sehat. Jadi di sini kalau ibu-ibu yang belum punya jamban bisa dilihat cara pembuatannya, ini yang sehat. Jadi ada bak air, ada dinding atap, ada penjahit, itu terus fungsi-fungsinya adalah tidak mencemari sumber air bersih paling sedikit 10 meter dari sumur. Jadi jaraknya pembuangannya itu, pembuangan tinjanya itu 10 meter, kotorannya itu dari 10 meter dari sumur. Terus tersedia air bersih, air yang mengalir. Tersedia kloset yang bersih, tidak bau dan nyaman digunakan. Tersedia tempat cuci tangan dan memadai tetap kering, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Pesan untuk menjaga kesehatan. Jadi pesan dan kesannya di sini pentingnya menjaga kesehatan adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, keluarga menjadi tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas. Jadi sakit itu mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan anak. Karena seperti yang tadi jelaskan bahwa kandungan gizi atau zat gizi yang ada dalam tubuhnya digunakan untuk melawan penyakitnya, akhirnya pertumbuhannya berpengaruh dan kecerdasannya. Jadi pesan-pesan untuk menjaga itu yang kita lihat dari semua ini bisa kita rangkumkan bahwa yang pertama cuci tangan dengan menggunakan bersih, itu hal penting, rutin, manapun aktivitasnya, kegiatannya, cuci tangan, habis dari luar ke atau dalam rumah, dengan hewan ternak, semua sudah dijelaskan tadi. Terus menjaga kualitas sumber air yang akan digunakan untuk air minum. Jadi air minumnya itu air bersih, sebelum dikonsumsi atau diminum, itu dimasak dulu, jadi harus dimasak sebelum diminum. Selanjutnya adalah buanglah sampah pada tempatnya, jadi sampah. Buat tempat pembuangan sampah, terus buang sampah pada tempatnya. Secara tidak langsung kita juga mengajarkan sama anak kita bahwa pola hidup bersih itu bagus dan sehat. Biasakanlah buang air besar di jamban yang sehat, buatlah jamban keluarga. Jadi ada WC kita buat untuk keluarga. Jangan buang air besar di tempat terbuka. Jangan buang air besar di kebun atau di mana, karena itu menjadi sumber penyakit dan dapat menularkan penyakit. Pada saat terjadi atau terjangkit penyakit,
Jadi yang penting nih adalah gunakanlah KIS dan BPJS-nya untuk mengakses semua layanan kesehatan yang ada di sekitar Ibu, ada posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan yang lain. Jadi di sini penutup bahwa pentingnya kesehatan bagi keluarga adalah hal yang sangat harus kita pikirkan, karena di sini menyangkut masalah kesehatan keluarga kita. Pentingnya kita harus pahami di sini tentang sanitasinya, terus cuci tangan dan mengenal apapun jenis-jenis penyakit supaya kita bisa cepat mengantisipasi. Jadi untuk pertemuan ini saya tutup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu dengan pertemuan selanjutnya di modul selanjutnya, di sesi selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.